Halo teman-teman semua, kami dari Universitas Internasional Batam. Kami di sini akan mempresentasikan tentang uji akhir dari pelajaran manajemen risiko. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Windra, saya sendiri Winson, Stanley, Sylvia, dan David Putranugra. Slide pertama akan dibacakan oleh Windra. Nah, kedai kopi Pojok 55 menjual berbagai makanan dan minuman yang lokasinya itu di Ruko Tiban Ciptapuri, samping Sekolah Cipta Tunapuri. Kedai kopi Pojok 55 berjualan tidak hanya di tempat, melainkan juga melalui aplikasi GoTex. Nah, kelebihan kedai kopi Pojok 55 itu yaitu yang pertama itu menyediakan free wifi membuat pelanggan tidak mudah bosan. Terus yang kedua, kapasitas tempat besar sehingga pelanggan tidak perlu cemas mencari tempat duduk. Yang ketiga itu daftar makanan dan minuman yang dimiliki kedai ini beragam-ragam dan harganya murah gitu. Dan yang keempat itu memiliki kebersihan yang tinggi karena pelanggan yang sudah selesai menggunakan tempat tersebut langsung dibersihkan dan sesuai peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintahan. Next. Nah, struktur organisasi di kedai kopi Pojok 55 ini hanya berdasarkan dari 3 orang, yaitu pemilik kedai kopi 55 merangkap menjadi kasir yang di bawahnya memiliki juru masak dan pelayan. Next. Nah, visi dan misi dari kedai kopi Pojok 55 ini yaitu visinya dapat membuka cabang kedai kopi di berbagai daerah-daerah di Batam. Yang kedua, dapat membuka kerjasama bersama orang lain dengan menggunakan cara sistem franchise. Kemudian misinya itu memberikan pelayanan yang ramah, cepat, dan tepat. Dan misi kedua itu merawat tempat makanan secara rutin yang agar pelayan nyaman dan datang kembali. Next. Nah, bisnis risk prosesnya yaitu resiko proses pada kedai kopi Pojok 55 setelah penulis analisis ialah saat pelanggan sedang tidak membawa uang tunai, pelanggan yang membuat resiko pada kedai kopi Pojok 55 ada kemungkinan tidak membayar yang akan meresikokan kedai kopi Pojok 55. Selain itu, resiko proses yang dikhawatirkan pemilik kedai kopi Pojok 55 adalah hasil makanan yang tidak sesuai dengan selera pembeli seperti kepedasan, keasinan, atau kurang bumbu sehingga akan membuat pelanggan merasa kecewa dan tidak kembali. Sekian akan dilanjutkan teman saya. Di sini ada risiko financial asset, bisa dibilang hanya sedikit orang yang melakukan utang dan utang. Tersebut dibayar pelanggan UMKM tepat waktu dan sesuai waktu jatuh tempo yaitu seminggu. Jadi solusi itu saat ini kedai kopi tersebut tidak memperbolehkan adanya utang bagi pelanggan yang baru dan membuat perhitungan dahulu sebelum memberikan utang. Kemudian ada risiko likuiditas. Jadi selama beroperasional, UMKM ini belum pernah mengalami risiko likuiditas, di mana kedai kopi ini selalu menyediakan kebutuhan konsumen dan menjalin kerjasama yang baik dengan agen-agen penyalur barang. Jadi solusi itu menjalin hubungan yang baik dan ramah pada konsumen, sehingga konsumen pun merasa nyaman dan dihargai. Yang tiga, ini ada risiko pasar. Dalam kasus risiko pasar ini, di mana UMKM belum mengalami karena supplier atau penyalur barang dari UMKM ini sudah memiliki kesepakatan harga yang membuat harga barang kebutuhan pun tidak naik, dan besok pemilik mengambil barang dengan cara grosir. Kemudian ada risiko kredit. Dalam hal risiko kredit, UMKM belum pernah mengalaminya, karena bisa dibilang pelanggan saat melakukan kredit atau kasbon biasanya pasti membayar tepat waktu sesuai kesepakatan bersama. Risiko operasional. Risiko operasional di kedai kopi Pojok 55 adalah pandemi COVID-19 yang terjadi akhir-akhir ini, di mana menyebabkan penurunan omset yang memiliki dampak sangat besar dan datang secara tiba-tiba. Jadi solusi ini dapat dilakukan oleh UMKM adalah menyediakan makanan takeaway atau bungkus untuk menutupi modal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada pemetaan risiko. Menurut Wirani itu pemetaan risiko merupakan suatu penyusunan risiko yang dikelompokkan sesuai golongan tertentu. Selain itu, mengidentifikasikan karakter dari risiko merupakan suatu tindakan pencegahan yang sesuai. Sebelum melakukan pemetaan risiko ini sudah dilakukan pengukuran terlebih dahulu. Manajemen diwajibkan untuk mampu mengaitkan setiap risiko terhadap target perusahaan untuk menetapkan prioritas tujuan perusahaan.
Semakin tinggi kontribusi risiko, maka semakin tinggi pula prioritas penanganan risiko yang bersangkutan. Selanjutnya ada strategi dan pengelolaan risiko. Menurut Cahyani, itu pebisnis dapat melakukan kalkulasi risiko dengan melihat sesering apa risiko tersebut dapat terjadi. Kemudian menentukan dampak yang kemungkinan terjadi dan memprediksi kerugian. Risiko yang terjadi setiap harinya dapat diminimalisir jika pebisnis memiliki strategi penggolongan bisnis yang baik. Selanjutnya ada risk control. Strategi ini dilakukan dengan upaya untuk mengurangi probabilitas risiko yang telah diidentifikasi. Upaya yang dapat dilakukan dalam strategi ini meliputi pembuatan SOP yang baik dan benar, mengontrol produk dan proses kegiatan, melengkapi area produksi dengan alat keselamatan yang dibutuhkan jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, serta mengajarkan kesadaran risiko pada karyawan. Selanjutnya ada risk transfer. Strategi ini dilakukan dengan upaya mentransfer atau memindahkan risiko yang mungkin dihadapi oleh pebisnis pada pihak lain. Misalnya dengan memindahkan risiko modal kerja yang terlalu besar dari konsumen, perusahaan dapat memindahkan risiko tingginya biaya persediaan ke supplier. Selanjutnya ada risk retention. Strategi ini dilakukan dengan upaya untuk menyediakan dana cadangan khusus untuk menandai risiko atau tanpa membuat cadangan sekalipun. Jika perusahaan memiliki dana cadangan khusus untuk mendanai risiko, tidak perlu mengeluarkan biaya yang seharusnya dipakai untuk ekspansi usaha. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Berikut ada risk avoidance, yaitu strategi ini dilakukan supaya menghindari risiko yang kemungkinan akan terjadi pada perusahaan. Jadi perusahaan harus mempertimbangkan jika ingin memproduksi sesuatu pada saat yang tidak tepat untuk mengurangi yang akan terjadinya ke depannya, agar risiko tersebut itu perusahaan itu tidak sia-sia memproduksinya langsung. Slide selanjutnya itu ada teori pengambilan keputusan. Jadi menurut Wulandari dan Afiansyah pada tahun 2019 itu adalah pedoman yang digunakan di mana keputusan ini menghadapi kondisi risiko yang dapat terjadi dimanapun dan kapanpun. Dalam pengambilan keputusan harus melihat situasi dalam pengambilan keputusan. Next. Adanya kepastian atau certainty, yaitu situasi ini terjadi jika semua informasi yang ada dan diperlukan untuk membuat suatu keputusan yang telah diketahui secara sempurna dan tidak berubah. Pemecahan situasi certainty ini tuh dengan deterministik, yaitu membuat keputusan berdasarkan keyakinan atas semua peristiwa yang telah terjadi dipengaruhi oleh faktor yang sudah pasti, dengan menggunakan berbagai teknik sebagai linker programming, model transportasi dan model penugasan, model inventory, model antrian dan model network. Next. Habis itu adanya resiko, yaitu situasi terjadi informasi yang tersedia kurang sempurna dan lengkap, tetapi seluruh peristiwa yang akan terjadi beserta probabilitasnya telah diketahui. Pemecahan situasi risk dengan profitabilitas yang menggunakan teknik model keputusan probabilistik, inventory probabilistik, dan antrian probabilistik. Next. Dan yang itu tidak ada kepastian atau uncertainty. Situasi ini terjadi jika informasi yang diperlukan sangat minim dan kemungkinan terjadi telah diketahui, tetapi tidak adanya pengetahuan mengenai probabilitas dan kepastian mengenai seberapa besar dampak yang mungkin terjadi. Jadi pemecahan situasi uncertainty itu belum diketahui secara pasti. Yang slide berikutnya akan dijelaskan oleh David. Ada konflik atau biasanya konflik. Situasi ini terjadi jika informasi yang diperlukan sudah tersedia, tetapi kepentingan pengambilan keputusan bertabrakan antara dua pihak atau lebih. Situasi konflik ini tergantung pada tindakan lawan dengan teknik game theory. Next. Metode penelitian. Metode penelitian yang kami gunakan adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan dua deskriptif
berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dinamati. Untuk data penelitiannya, kelompok penulis menggunakan data sekunder yang dapat melibatkan referensi seperti jurnal, artikel, dan buku, gimana kurang lebih dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Next. Risiko berdasarkan pemetaan risiko pada kedai kopi pojok 55 terbagi oleh dua hal, yaitu internal environment. Pada kedai kopi pojok 55 adalah usaha ini dibangun oleh keluarga pemilik, jadi masih belum adanya SOP yang jelas. Dampak dari SOP yang belum jelas akan mengakibatkan kedepannya pembagian job desk yang tidak merata, jadi kelompok kami akan menyarankan bahwa kedai ini membuat SOP yang jelas agar pekerja di sana merasa keadilan, kejelasan, dan profesionalitas. Next. Target objektif pada kedai ini adalah mempertahankan keunggulan dalam bidang cita rasa makanan dan minuman dengan khas dari Tanjung Pinang konsisten menggunakan resep yang telah ditulis oleh pemilik. Operation objektif dalam hal ini kedai kopi pojok 55 masih belum terkendala dalam operasionalnya karena jumlah pekerjaannya hanya sedikit, membuat manajemen operasionalnya tidak kompleks dan membuat pekerja di kedai mengerti job desk apa yang dimiliki masing-masing pekerja. Reporting objektif, usaha ini tidak memiliki laporan yang cukup memadai karena pemilik masih belum adanya kesadaran dan kepentingan reporting ini, padahal dengan adanya laporan yang jelas akan membantu usaha dalam kedepannya untuk lebih berkembang lagi. Compliance objektif, usaha ini selalu menaati hukum dan aturan yang sedang berlaku baik nasional maupun internasional. Next. Risk control pada kedai kopi pojok 55 memiliki kontrol usaha yang baik karena pemilik dari kedai ini langsung turun tangan sendiri untuk melayani pelanggan yang datang. Jadi risk transfer yang dilakukan pada kedai kopi pojok 55 mengurangi keberlanjutan bahan mentah yang berlebih untuk disimpan ke dana darurat. Risk retention dalam hal ini kedai kopi pojok 55 memiliki dana darurat agar jika terjadinya pandemi datang lagi, pemilik tetap masih bertahan. Risk avoidance, usaha ini menghindari risiko pembelian yang terlalu banyak, jadinya pemilik setiap hari yang mengecek saat malam hari barang apa saja yang sudah mau habis atau kosong, saat besoknya pemilik baru belanja ke pasar. Itu saja dari kelompok kami. Mohon maaf, terima kasih.